Semua orang pengen sukses, pengen kaya. Tapi mereka nggak pernah melakukan hal ini. Padahal, kelima hal ini yang bikin lu mustahil nggak kaya. Kalau lu lakukan dengan benar. 1. Waktu untuk mendengarkan diri sendiri. Di zaman yang serba instan dan penuh distraksi ini, makin sedikit orang yang menyempatkan diri buat dengerin dirinya sendiri. Mereka terlalu sering terdistraksi sosial media dan akhirnya lupa kalau yang terpenting adalah mendengarkan suara hatinya sendiri daripada membandingkan hidup dengan orang di sosial media. Kenapa ini penting? Dengan mendengarkan diri sendiri, lu bisa tahu apa yang lu mau dalam hidup lu. Dan hidup lu bisa jadi lebih terarah, karena lu jadi punya tujuan hidup yang jelas. Lu nggak akan terus jadi zombie yang cuma numpang hidup di dunia ini. Lu jadi tahu prioritas hidup dan mengabaikan apa yang nggak penting, yang nggak ada gunanya buat kemajuan hidup lu. Hal pertama yang perlu lu lakukan adalah, coba lu luangkan waktu buat sendiri. Tanpa HP, tanpa distraksi, cuma diri lu sendiri dalam kamar. Terus lu renungkan dan tanya ke diri lu sendiri. Apa hidup lu sekarang udah seperti yang lu inginkan? Apa pekerjaan lu yang sekarang ini yang bener-bener lu inginkan? Kalau belum, kenapa? Terus sebenarnya apa yang lu inginkan dalam hidup lu? Tulis di kertas. Ini akan jadi tujuan besar, tujuan jangka panjang hidup lu mulai hari ini. Nah, gimana kalau buat lu yang merasa sudah mendapatkan hidup yang lu pingin? Lu perlu renungkan. Gimana caranya buat jadi lebih baik lagi? Jangan gampang berpuas diri, karena lu gak akan pernah bisa berkembang. Hal kedua yang perlu lu renungkan adalah buat sistem supaya lu mustahil lu buat gagal. Gimana caranya? Lu renungkan apa yang harus lu lakukan setiap hari. Ini lu lakuin setiap pagi ya. Begitu lu bangun tidur, gak ada lagi yang namanya langsung pegang HP dan scroll sosial media. Mulai hari ini, setiap lu bangun pagi, lu harus renungkan apa yang akan lu lakuin hari ini yang sejalan dengan tujuan lu tadi. Buat checklistnya. Untuk permulaan, lu gak perlu muluk-muluk dan terlalu banyak. Cukup 2 atau 3 kegiatan aja, biar gak terasa berat dan lu gampang ngerjainnya. Misalnya lu pengen jualan ayam geprek, ya lu tulis. 1. Cari 1 resep ayam geprek di YouTube. 2. Catat resepnya. 3. Coba masak sesuai dengan resep itu terus tes rasanya. Tanpa kompromi dan alasan, ketiga hal ini jadi prioritas lu hidup hari ini. Dan harus selesai hari ini, tanpa drama nunda-nunda. Ini gue ambil dari buku Atomic Habit. Lu perlu melakukan 1 kebiasaan kecil setiap harinya. Dan lama-lama, tanpa lu sadari, apapun yang lu lakukan setiap hari akan lebih terarah dan semakin dekat dengan tujuan besar lu tadi. Ini juga yang dilakukan sama Jeff Bezos, pendiri Amazon, salah satu orang terkaya di dunia. Malamnya, sebelum tidur, lu review. Apa aja yang udah lu lakuin hari ini, udah selesai semua belum? Kalau ada yang belum, kenapa? Apa yang menghambat lu untuk bisa menyelesaikan semua checklist itu? 2. Waktu ngisi otak. Kenapa sampai sekarang lu nggak sekaya tetangga lu yang udah punya 5 mobil berjejer di garasinya? Karena dia tahu apa yang lu nggak tahu. Dengan kata lain, ilmu di dalam kepalanya lebih banyak dari lu. Mungkin lu pernah dengar, keberuntungan adalah kesiapan yang bertemu dengan peluang. Jadi kalau lu nggak siap, mau 1000 peluang yang datang sekalipun, lu nggak akan pernah bisa beruntung. Makanya, lu nggak boleh males buat nambah ilmu. Apalagi kalau sekarang lu belum sukses. Caranya bisa macam-macam. Yang paling sering kita dengar adalah membaca buku. Tapi kalau lu malas baca buku, lu bisa cari video di internet. Tapi lu juga harus hati-hati waktu lu belajar sesuatu. Jangan lu kebanyakan baca atau nonton video tapi nggak lu praktekin. Soalnya kebanyakan orang berpikir mau cari informasi dulu sebanyak-banyaknya. Baru nanti tinggal prakteknya aja. Tapi ini malah bahaya. Karena kalau lu terlalu banyak menerima informasi, lu akan mengalami yang namanya analisis paralisis. Yang artinya lu akan bingung dan akhirnya nggak melakukan apa-apa. Karena terlalu banyak informasi dalam kepala lu. Yang perlu lu lakuin, lu cukup baca 1 buku, terus lu praktekin isi bukunya. Baru lanjut ke buku kedua. Atau lu hanya nonton maksimal 2 video, terus lu praktekin. Jangan 10 video, lu bakal bingung sendiri nantinya. Jangan terjebak sama perasaan produktif yang palsu. Lu nonton 10 video dan ngerasa kalau lu udah produktif. Tapi logikanya, lu cuma nonton, habisin waktu tanpa praktek. Produktif yang sebenarnya itu dimulai waktu lu mulai praktekin ilmu dari buku atau video itu. Karena satu hal yang pasti pengen lu hindari, yaitu hidup lu 5 tahun lagi dengan keadaan tetap seperti ini atau bahkan lebih buruk lagi. 3. Waktu berpetualang. Lu mungkin pernah denger, mainnya kurang jauh, ngopinya kurang kental. Nah, ini buat orang yang kalau jalan-jalan selalu ke tempat yang sama. Kalau liburan selalu ke situ-situ doang. Kalau lu terus ngelakuin ini, nggak takkan ada pengalaman baru yang bisa lu rasain. Ide itu kebanyakan muncul dari pengalaman. Nah, kalau lu nggak pernah punya pengalaman baru, gimana lu bisa punya ide baru? Jadi gue saranin, mulai hari ini,
lu harus mencoba hal-hal baru. Misalnya, kalau liburan lu biasanya ke mall. Coba deh sesekali lu ganti jadi hiking atau diving. Ganti ke hal-hal yang belum lu pernah coba sebelumnya. Atau kalau lu biasa makan di satu tempat, sesekali lu coba makan di tempat lain. Dengan begini, otak lu bakal terbiasa dengan hal baru dan lebih cepat beradaptasi kalau ada perubahan datang. Contohnya seperti sekarang ini, semua lagi bahas AI. Kalau otak lu udah terbiasa dengan hal baru, lu nggak bakal alergi dan pesimis dengan perubahan dunia sekarang ini. Yang ada, lu malah bakal penasaran dan mau belajar hal baru, yaitu AI ini. Di mana ini malah bikin lu berkembang dan beradaptasi lebih cepat dengan perubahan dunia. Dan saat ada peluang datang, lu udah siap buat ambil peluang itu dan jadi lebih cepat sukses daripada orang lain. 4. Waktu ketemu orang baru. Tapi bukan asal ketemu orang baru ya. Lu harus ketemu sama orang-orang yang sejalan dengan tujuan besar lu di awal tadi. Misalnya, lu pengen bisnis ayam geprek atau rumah makan. Ya, lu harus ketemu orang-orang baru di workshop tentang bisnis kuliner. Atau lu pengen jadi raja kos-kosan. Lu ketemunya sama sesama pengusaha kos di pelatihan tentang kos-kosan. Habis workshop, jangan langsung pulang. Sempatkan menyapa sesama peserta, ngobrol-ngobrol dulu, atau sekedar saling cerita pengalaman bisnis masing-masing. Dari situ, lu bisa belajar banyak, mulai dari ilmu dan pengalaman baru. Gak hanya itu, bisa jadi lu malah ketemu sama partner bisnis lu buat 10 tahun ke depan. 5. Waktu bersedekah. Mungkin ada beberapa dari lu yang udah rutin melakukan ini. Tapi mungkin juga ada yang belum ngelakuin sama sekali dengan alasan ekonomi lu yang lagi susah. Mungkin lu beranggapan kalau lu aja belum bisa bantu diri sendiri, gimana mau bantu orang lain? Tapi di sini gua mau bilang, karena lu lagi susah, lu malah harus bersedekah biar jalan lu dimudahkan. Gak perlu banyak-banyak, cukup dengan jumlah semampu lu, yang penting niat dan ikhlasnya. Percuma aja lu bersedekah banyak, tapi gak ikhlas. Dan bersedekah itu gak harus dalam bentuk uang. Sedekah itu banyak bentuknya. Bisa dengan lu dengerin curhatan temen lu yang lagi kesusahan, atau lu bagi makanan ke tetangga atau orang di jalan, karena lu masaknya kebanyakan. Pokoknya apapun yang bisa lu lakuin untuk membuat hidup orang lain menjadi lebih baik, itu yang namanya bersedekah. Ini adalah 5 hal yang bikin lu pasti kaya kalau lu praktekin dengan benar. Dan kalau lu pengen lebih dalam lagi dan benar-benar niat mau sukses, gua punya satu video yang wajib lu tonton. 3 cara cuci otak lu sendiri biar sukses. Dan jangan lupa, apapun yang gua omongin di channel ini gak akan ada manfaatnya kalau lu cuma tonton doang tapi gak pernah dipraktekin. Dan apapun yang lu jalanin hari ini, gua doain. Sukses ya bro!